Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapa dan teman-teman. Pada hari ini saya akan presentasi materi yang bertajuk Komunikasi dalam Perspektif Imperialisme Budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Imperialisme didefinisikan sebagai dasar atau tindakan sesebuah negara menjajah atau mengenakan kuasa pemerintahannya ke atas negara lain. Imperialisme atau penjajahan juga mencerminkan satu bentuk kritikan terhadap kuasa atau kuasa-kuasa yang mendominasi dan kebergantungan negara-negara sedang membangun atau negara mundur. Imperialisme juga dikenali sebagai sebuah penjajahan sebuah kuasa besar terhadap negara yang sedang berlaku krisis pada era peperangan. Imperialisme budaya. Skiller 1976 menjelaskan bahawa imperialisme budaya dalam semua bentuk komunikasi, teknologi atau latihan yang didatangkan dari barat tidak diterima oleh negara-negara dunia ketiga. Imperialisme budaya termasuklah pengeksportan program televisyen yang berbentuk hiburan yang dibawa masuk dengan banyaknya ke negara-negara membangun tanpa pengaliran yang seimbang ke negara utara. Imperialisme budaya bisa dipahami sebagai sebuah jajahan budaya baru yang datangnya daripada barat. Menurut Rauschenberger 2003, imperialisme budaya awalnya berkembang setelah Perang Dunia yang Kedua di bawah berbagai judul pada saat itu, termasuk neokolonialisme, imperialisme lunak dan imperialisme ekonomi. Setelah beberapa tahun, ungkapan-ungkapan ini berkembang menjadi imperialisme media, imperialisme struktural, ketergantungan dan sinkronisasi budaya, kolonialisme elektronik, imperialisme ideologis dan imperialisme komunikasi setelah mendapat dukungan dari banyak pakar. Gejala imperialisme budaya. Ada beberapa gejala yang menunjukkan keadaan suatu negara yang telah terkena pengaruh imperialisme budaya, iaitu yang pertama, pengalaman negara-negara maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai media massa selama puluhan tahun, memunculkan anggapan bahawa hanya ada satu jenis informasi yang dianggap normal dan satu-satunya pembawa pesan yang tidak berubah yang diproduksi oleh segelintir orang tetapi diterima oleh semua khalayak. Yang kedua, hegemoni dan dominasi ini terlihat dari ketidakpedulian media dari negara maju, khususnya Barat, terhadap keluhan dan keinginan negara berkembang. Imperialisme media dan budaya. Tidak dapat disangkal bahawa media massa memegang peranan penting dalam mencapai arus informasi yang merupakan salah satu tujuan dunia barat dalam menguasai dunia. Menurut Tomlinson, kaitan antara budaya dan media massa saling memediasi meski dalam bentuk yang belum terwujud. Kita mungkin menganggap bahawa media massa kini mewakili apa yang dikenal sebagai budaya moden. Namun, yang disampaikan oleh televisi misalnya adalah gambaran budaya yang didapati dari aktivitas sehari-hari seperti makan, bekerja, hubungan keluarga dan sebagainya. Contoh jelas lainnya adalah efektivitas media Jepang dalam mempromosikan pariwisata dan memulai pengkajian ulang budaya tradisional Jepang. Sementara itu, bisnes media di Korea telah diakui sebagai industri kunci untuk merevitalisasi sektor ekonomi lainnya termasuk pariwisata. Oleh kerana itu, negara, media dan industri
pariwisata menjadi pemangku kepentingan utama dalam pembangunan bangsa di kedua negara yang bersangkutan. Baiklah, yang seterusnya, gambaran imperialisme. McDonaldization of the world, iaitu perluasan luas rantai makanan cepat saji, adalah salah satu contoh imperialisme budaya yang paling banyak dibahaskan pada masa kini. Hal ini kerana makanan cepat saji seperti McDonald telah menjadi pilihan masyarakat setempat berbanding makanan-makanan yang lain. McDonaldization ini merupakan sebuah gambaran imperialisme yang berlaku pada masa sekarang. Pengiklanan di media sosial mengenai fast food ini telah menarik minat masyarakat muda, khususnya untuk memilih makanan cepat saji yang disebabkan faktor harga yang lebih murah dan penyajian yang lebih cepat. Colonization of the world, iaitu minuman ringan Coca-Cola kini dapat ditemukan di setiap belahan dunia, bahkan di negara-negara yang sebelumnya komunis seperti Rusia, China dan Vietnam. Selain itu, dominasi olahraga dan pakaian olahraga seperti Adidas dan Nike. Imperialisme budaya seperti ini berkembang kerana adanya permintaan masyarakat terhadap produk yang disebutkan dalam masa yang sama, pengiklanan yang menarik minat anak muda dalam dunia fashion. Baiklah, yang seterusnya, perkembangan imperialisme budaya di Indonesia. Hegemoni budaya merupakan hasil dari imperialisme budaya yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi. Kita bisa merasakan dominasi budaya barat dalam mengekspresikan kekuatan mereka dan menyatakan bahawa budaya mereka adalah budaya mulia dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya tayangan luar negeri yang mendominasi stesen televisi kita. Pendekatan ke New Hollywood di mana filem-filem Hollywood diproduksi secara sosial dan budaya adalah salah satu contohnya. Konsepsi masyarakat yang berlebihan dapat ditemukan dalam filem-filem seperti Batman, Superman dan Avengers. Hal ini kerana filem memiliki bahagian penting dalam membangun identitas suatu bangsa atau negara melalui mempengaruhi bagaimana realitas dibentuk. Pengaruh yang bisa kita lihat sekarang di Indonesia adalah masyarakat yang sibuk memadati mall, menunggu di bioskop untuk menonton filem box office Hollywood, atau generasi muda berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket pertunjukan muzik bahkan dengan biaya jutaan rupiah. Menurut Ismail 2014, kuat dan lemahnya pengaruh imperialisme budaya ditentukan oleh kebijakan politik dan komunikasi budaya suatu negara, ketahanan ekonomi dan budayanya, serta literasi individu dalam menerima berbagai informasi dan hiburan dari sumber luar. Ketika globalisasi semakin intensif dan teknologi informasi interaktif berkembang, sumber pengetahuan bergeser dari media tradisional ke arah yang tidak ortodoks, iaitu ketika individu mulai menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial memiliki dampak yang signifikan pada item budaya pop dari seluruh dunia kerana kecintaan anak muda kota terhadap K-pop, boy band dan girl group Korea telah menjadi trendsetter. Akibatnya, media massa dan media sosial menjadi sarana utama percepatan dan sosialisasi budaya pop global, sehingga imperialisme budaya barat dan non-barat semakin merasuk ke dalam masyarakat Indonesia. Dengan wujudnya trend semasa di platform TikTok maupun Instagram, penjajahan budaya dalam kalangan anak muda semakin jelas terlihat hari demi hari. Generasi pada zaman moden ini kian hilang jati diri dan budaya asli yang seharusnya disematkan dalam jiwa agar tidak hilang dijajah budaya asing yang datangnya daripada barat. Baiklah, yang terakhir iaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini ialah keterkaitan imperialisme budaya dengan komunikasi massa ialah imperialisme budaya dapat mempengaruhi bentuk penyampaian sesebuah maklumat melalui pelbagai platform media yang pada hari ini bukanlah sesuatu perkara yang asing bagi kita. Selain itu, jatuh bangunnya sebuah generasi muda terletak pada budaya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Hal ini kerana budaya setempat mempengaruhi kualiti generasi yang kian membangun yang pada akhirnya akan menjadi golongan pelapis dan pewaris budaya asli sesebuah masyarakat. Kita seharusnya mencontohi orang Jepang, iaitu meskipun negara ini mampu menyerap modernisasi Barat dalam teknologi dan bisnes, tetapi tidak kehilangan identitas budaya timurnya. Sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.